sekarang giliranmu, tahukah kamu siapa orang paling kejam dalam hidupku? Chen Ping memandang Qian Yue dengan mata dingin. Saat ini, hati Chen Ping dipenuhi amarah. Dia masih mempercayai Qian Yue dan ingin memberinya kesempatan untuk membantunya. Tapi dia tidak menyangka niat baiknya dianggap sebagai hati dan paru-paru keledai, dan Qian Yue mengkhianatinya. Aku tidak tahu. Qian Yue tidak berani menatap langsung ke mata Chen Ping dan berkata dengan mata mengelak. Aku benci orang yang paling mengkhianatiku. Semua orang yang mengkhianatiku hanya memiliki satu akibat, yaitu kematian. Setelah Chen Ping mengucapkan kata kematian, aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti uang itu. Tubuh Qian Yue gemetar dan dia mundur 2 langkah. Tapi melihat Qiu Tu dan Tuan Luan di sebelahnya, Qian Yue hanya bisa menahan diri dan berkata, "Berhentilah membual. Dengan Tuan Qiu dan Tuan Luan di sini, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika kamu berani mengambil tindakan, kamulah yang tidak beruntung." Chen Ping mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Qiu Tu atau Master Luan. "Kalian berdua, keluar dari sini," Chen Ping berkata pada Qiu Tu dan Tuan Luan. Keduanya saling memandang. Lalu mata Qiu Tu sedikit menyipit dan dia berkata, "Nak, Qian Yue ini sekarang adalah anggota keluarga Qiuku. Jika kamu ingin membunuhnya, tidak mungkin aku setuju. Aku tidak peduli jika kamu adalah tamu Singda Orong. Jika kamu benar-benar membuatku kesal, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kamu membunuh saudaraku. Kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selama kamu melepaskan urat batu roh peri ini, aku bisa membiarkanmu pergi bersama ketiga orang ini. Mulai sekarang, kita akan berada di halaman yang sama." Qiu Tu sebenarnya tidak terlalu percaya diri di dalam hatinya. Setelah Chen Ping dengan mudah melarikan diri dari labu yang menelan langit, Qiu Tu tidak lagi mempercayai kemampuan Master Luan. Dan dia juga pernah bertarung dengan Chen Ping, dan dia jelas bukan lawan Chen Ping. Sekarang Chen Ping telah menerobos ke alam Mahayana. Jika mereka bertarung bersama, sepertinya mereka tidak memiliki banyak peluang untuk menang bersama. Tapi jika dia dibiarkan menyerahkan Qian Yue seperti ini dan kemudian berbalik dan lari menyelamatkan nyawanya, Qiu Tu akan sedikit malu. Jika berita seperti ini menyebar, siapa yang akan membelot ke rumah Qiu mereka di masa depan? Jadi Qiu Tu ingin menakuti Chen Ping, berharap bisa menakuti Chen Ping. Chen Ping langsung tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Qiu Tu. Apakah kamu takut? Chen Ping tertawa. Chen Ping tahu bahwa dengan karakter tuan muda seperti Qiu Tu, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu selama dia yakin akan menang. Itu mungkin akan membuatnya mati dengan mengenaskan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia benar? Jelas sekali, Qiu Tu ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dirinya sendiri, itulah mengapa dia mengatakan ini. Lelucon apa? Apa yang aku takutkan? Kami memiliki Master Luan di sini, dan dengan kata-kataku, kami dapat mengalahkanmu bahkan jika kamu adalah pemain Mahayana level pertama. Aku hanya memberimu kesempatan. Jika kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qiu Tu berpura-pura tenang dan mencibir, "Kalian berdua bukan apa-apa di mataku. Jangan bicara tentang kalian berdua. Bahkan jika kalian bertiga berkumpul, aku akan meremehkan kalian." Nada suara Chen Ping dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Nada ini langsung membuat marah Qiu Tu. Sebagai tuan muda dari Qiu Mansion, bagaimana dia bisa begitu marah? Seperti kata pepatah, seorang sarjana bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Qian Yue, Tuan Luan, kita bertiga bergabung dan harus membunuh anak ini hari ini. Dia sangat gila, aku tidak tahan lagi. Qiu Tu juga memanggil Qian Yue. Bagaimanapun,
Satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Bagus, Qian Yue dan Tuan Luan mengangguk. Tuan Chen, izinkan saya membantu Anda. Xiong Kuo maju beberapa langkah dan berdiri di samping Chen Ping. Xiong Kuo menerobos belenggu kekuatan spiritual. Meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dia tidak bisa menyaksikan Chen Ping melawan 3 orang sendirian. Kamu harus melindungi Yao Mei dan Xiong Ying. Ketiga orang ini sudah cukup bagiku. Chen Ping meminta Xiong Kuo mundur. Nak, kamu sedang mencari kematian, bunuh. Qiu Tu berteriak dan memimpin dalam menikam Chen Ping dengan pedangnya. Segera setelah itu, Qian Yue dan Master Luan juga melancarkan serangan terhadap Chen Ping. Dengan teriakan marah Qiu Tu, pertarungan mendebarkan resmi dimulai. Cahaya pedang itu seperti kilat, menembus langit. Qiu Tu memegang pedang panjang dengan cahaya dingin berkedip di tangannya. Ujung pedang itu dipadatkan dengan kekuatan spiritual yang kaya, dan dengan suara menembus udara, pedang itu langsung menuju ke sana dada Chen Ping. Ekspresi Chen Ping tenang, sosoknya seperti hantu, dan dia menghindari serangan petir itu dengan sedikit miring. Pada saat yang sama, tangan kanannya dengan cepat terulur, kilat menyambar di telapak tangannya, dan dia meninju samping Qiu Tu. Angin tinju bertabrakan dengan cahaya pedang, membuat ledakan yang memekakkan telinga. Qiu Tu merasakan kekuatan besar datang darinya, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Chen Ping, sebaliknya, berdiri kokoh seperti gunung, matanya bahkan lebih tajam. Pada saat ini, Qian Yue dan Master Luan juga melancarkan serangan. Qian Yue memegang pisau pendek di tangannya dan sefleksibel rubah licik, berkeliaran di sekitar Chen Ping, mencari peluang untuk mengambil tindakan. Master Luan, sebaliknya, membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Aliran nafas dingin keluar dari tubuhnya, secara bertahap membentuk pusaran hitam, yang sepertinya menyedot Chen Ping ke dalamnya. Menghadapi serangan kedua pria itu, Chen Ping tidak takut. Dia bangkit seperti harimau yang turun dari gunung. Dengan lambaian tangan kirinya, dinding api melesat ke udara, menghalangi pedang pendek Qian Yue. Pada saat yang sama, dia menendang kakinya, dan seluruh tubuhnya berlari menuju Tuan Luan seperti anak panah dari tali. Trik kecil sekali, Tuan Luan mendengus dingin, dan mengganti segel tangannya. Pusaran hitam itu tiba-tiba berakselerasi dan berputar, dan kekuatan isap yang kuat datang, mencoba menarik Chen Ping ke dalamnya. Namun, Chen Ping sudah bersiap. Kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya dan membentuk perisai emas untuk menahan kekuatan isap. Pada saat ini, Qian Yue melihat peluang dan melakukan serangan diam-diam dari titik buta Chen Ping. Bilah pendeknya bersinar dingin di bawah sinar matahari, langsung mengarah ke punggung Chen Ping. Namun, saat pedang pendek itu hendak menyentuh kulit Chen Ping, sosok Chen Ping berbalik ke satu sisi dengan aneh lagi, dan di saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraih pergelangan tangan Qian Yue. Qian Yue menjerit kesakitan dan merasakan kekuatan dahsyat datang darinya, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Chen Ping mengambil kesempatan ini dan memutarnya dengan keras. Dengan suara klik, pergelangan tangan Qian Yue patah. Chen Ping mendengus dingin dan membuang Qian Yue ke samping seperti sampah. Pada saat ini, Tuan Luan melihat bahwa situasinya tidak baik dan tidak lagi mempertahankan kekuatannya. Segel tangan berubah lagi, dan tentakel hitam tiba-tiba muncul dari pusaran hitam, berkelok-kelok ke arah Chen Ping seperti ular berbisa. Mata Chen Ping menyipit, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dengan cepat. Dia melambaikan tangannya, dan nyala api keemasan keluar dari telapak tangannya, langsung membakar tentakel hitam. Pada saat yang sama, sosoknya melonjak lagi,
seperti kilat emas, langsung menuju ke Master Luan. Tuan Luan terkejut, dia tidak menyangka Chen Ping menjadi begitu kuat. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Chen Ping meninju, seperti seekor naga, dengan nyala api emas, langsung mengenai dada Tuan Luan. Dengan suara keras, Tuan Luan terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia muntah darah, wajahnya pucat seperti kertas, dan dia jelas terluka parah. Pada saat ini, Kyuto tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya ketika dia melihat Qian Yue dan Master Luan terluka. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Ping, dan jika dia terus bertarung, dia mungkin akan mati. Namun, sebagai tuan muda dari Qiu Mansion, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah? Nak, jangan terlalu bangga, ada banyak ahli di Qiu Mansion. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, kamu tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Kyuto berteriak dalam hati. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Jadi bagaimana jika tuan dari rumah Qiu seperti awan, hari ini aku akan membunuhmu. Pecundang, dulu. Setelah mengatakan itu, sosok Chen Ping melonjak lagi, seperti singa yang marah, dan bergegas menuju Kyuto. Ketika Kyuto melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Namun, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Chen Ping? Chen Ping muncul di depan Kyuto dalam sekejap dan meninju. Tinjunya seperti kilat, langsung mengenai dada Kyuto. Kyuto merasakan kekuatan besar datang darinya, dan seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia muntah darah dan matanya kabur. Dia jelas terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, Xiong Guo, Yao Mei dan Xiong Ying, yang sedang menyaksikan pertempuran tersebut, mau tidak mau merasakan rasa kekaguman di hati mereka. Mereka tidak menyangka Chen Ping begitu kuat dan bisa mengalahkan 3 master sendirian. Xiong Guo melihat sosok heroik Chen Ping dan diam-diam bersukacita. Dia senang dia memilih untuk mengikuti Chen Ping, jika tidak, dia mungkin menjadi pecundang Chen Ping sekarang. Yao Mei memandang Chen Ping dengan kagum. Dia belum pernah melihat pria pemberani seperti itu, dan mau tak mau dia merasakan sedikit kasih sayang pada Chen Ping di dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mengungkapkan emosinya, jadi dia hanya bisa mengubur emosi tersebut dalam-dalam di dalam hatinya. Xiong Ying memandang Chen Ping dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa Chen Ping sangat kuat, dia tetap merasa khawatir padanya ketika dia melihatnya bertarung sengit dengan Kyuto dan 3 lainnya. Baru setelah dia melihat Chen Ping akhirnya mengalahkan Kyuto, dia menghela nafas lega, dan menatap Chen Ping dengan mata penuh kekaguman. Ini adalah cara paling intuitifnya untuk menghargai kekuatan Chen Ping. Seperti kata pepatah, wanita cantik menyukai pahlawan. Jika Chen Ping mengusulkan sesuatu yang tidak pantas padanya saat ini, Xiong Ying pasti tidak akan menolak dan akan mengambil inisiatif untuk mengakomodasi dia. Aku bahkan tidak akan menggunakan senjata untuk mengalahkan kalian 3 sampah kecil. Chen Ping memandang Kyuto yang jatuh ke tanah dan mendengus dingin. Kyuto, yang jatuh ke tanah dan terluka parah, memandang Chen Ping di depan mereka seolah-olah mereka sedang melihat setan, mata mereka penuh ketakutan. Terutama Qian Yue, dia pikir Kyuto dan Tuan Luan bisa melindunginya. Sekarang sepertinya saya telah berpikir terlalu banyak, dengan kekuatan Chen Ping saat ini, saya khawatir bahkan 3 jenderal binatang buas yang hebat pun dapat bersaing dengannya. Tuan Chen, kakek Chen, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Qian Yue menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk merangkak ke kaki Chen Ping dan terus mengikuti Chen Ping untuk memohon belas kasihan. Pada saat ini,
Qian Yue tidak peduli tentang wajah atau tidak. Menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting. Dia terus memohon belas kasihan, dan mulai memanggil kakek Chen Ping untuk mengejarnya. Qiu Tu tidak bisa mengandalkannya. Baik Qiu Tu dan Master Luan terluka oleh telapak tangan biasa Chen Ping. Apakah Anda mengandalkan Qiu Mansion sekarang? Dengan statusnya saat ini, bahkan jika seseorang dari Qiu Mansion benar-benar datang, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Qian Yue sangat menyesalinya saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan Chen Ping akan begitu menakutkan. Jika dia tidak membelot ke rumah Qiu dan memberitahu Qiu Tu tentang urat batu roh peri, dia akan mengikuti Chen Ping untuk membagi batu roh peri dan menghasilkan banyak uang. Tapi apakah ada tempat di dunia ini yang menjual obat penyesalan? Qian Yue, tahukah kamu sekarang bahwa pilihanmu salah? Chen Ping menatap Qian Yue dan bertanya dengan tenang. Saya tahu, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya bersedia mengikuti Tuan Chen dengan setia dan menambang batu peri ini untuk Anda. Aku tidak akan membaginya denganmu lagi. Aku akan memberimu semua batu peri milikku. Selama kamu bersedia mengampuni hidupku, Qian Yue bersujud dengan putus asa. Dia bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan hidupnya. Chen Ping melihat permintaan maaf yang memohon belas kasihan. Tetapi matanya tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, aura pembunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat.